Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas F dan juga rekan-rekan sekalian yang menonton video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai investasi saham, investor akuntansi dan juga pelaporan. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yunia Dewi Cantika dengan NPM akhir 112, tentunya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada Ramadona Salwa Salsabila dengan NPM akhir 073, ada Natali Soeharto dengan NPM akhir 087, ada Aris Kawal Nurani dengan NPM akhir 101 dan Vanessa Deva Masita dengan NPM akhir 120. Selanjutnya akan membahas materi yang akan dibuka oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi untuk investasi saham. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP untuk mencatat akuisisi saham biasa mengharuskan investor mencatat investasi pada biaya perolehan yang sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Pedoman dasar mengukur biaya investasi dengan memasukkan uang tunai yang dicairkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham yaitu yang pertama metode nilai wajar dan yang kedua adalah metode ekuitas. Nah, selanjutnya konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Berdasarkan metode nilai wajar atau biaya, pencatatan investasi dalam saham biasa pada biaya dan melaporkan dividen yang diterima sebagai pendapatan dividen, kecuali dividen yang diterima melebihi bagian investor dari laba setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengurangan dalam akun investasi. Metode ekuitas akuntansi pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan investor untuk menjalankan pengaruh signifikan atas investasi. Berdasarkan metode ekuitas, pencatatan investasi pada biaya perolehan atau yang sama dengan nilai wajar, tanggal akuisisi, dan menyesuaikan laba, rugi, dan dividen. Dividen yang diterima dari investasi adalah divestasi berdasarkan metode ekuitas dan dicatat sebagai penurunan dalam akun investasi. Dengan demikian, pendapatan investasi berdasarkan metode ekuitas mencerminkan bagian investor dari laba bersih investasi dan akun investasi mencerminkan bagian investor dari aset bersih investasi. Nah, selanjutnya metode ekuitas itu penting karena ada beberapa alasan. Nah, yang pertama adalah investasi ini merupakan komponen signifikan dari total aset, laba bersih, atau keduanya bagi beberapa perusahaan. Yang kedua, perusahaan patungan dan entitas bertujuan khusus lainnya secara luas menggunakan metode ekuitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, metode ekuitas digunakan dalam pembahasan penyusunan laporan keuangan konsolidasi di bab-bab selanjutnya. Nah, selanjutnya ada konsekuensi ekonomi penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Metode akuntansi yang berbeda, nilai wajar atau biaya dan ekuitas menghasilkan jumlah investasi yang berbeda dalam neraca investor dan jumlah pendapatan yang berbeda dalam laporan laba rugi. Bila investor dapat secara signifikan memengaruhi atau mengendalikan operasi investasi, termasuk deklarasi, dividen, metode nilai wajar atau biaya tidak dapat diterima dengan mempengaruhi atau mengendalikan keputusan dividen investasi. Investor dapat memanipulasi pendapatan investasi yang dilaporkan. Kemungkinan manipulasi pendapatan tidak ada bila laporan keuangan perusahaan induk atau investor dikonsolidasikan dengan laporan anak perusahaan atau investasi karena laporan konsolidasi adalah sama terlepas dari metode akuntansi mana yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode ekuitas atau konsolidasi satu garis. Jadi, metode akuntansi ekuitas sering disebut dengan konsolidasi satu garis. Hal ini dikarenakan investasi dilaporkan dalam jurnal tunggal pada satu baris neraca investor dan pendapatan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris laporan laba rugi investor kecuali jika investor telah menghentikan operasi yang
memerlukan pengungkapan terpisah. Nah, laporan keuangan konsolidasi menunjukkan pendapatan dan aset bersih yang sama, tetapi mencakup rincian pendapatan dan beban serta aset dan kewajiban. Nah, prosedur akuntansi dasar untuk menerapkan metode ekuitas adalah sama, bahwa investor memiliki kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan atas investasi, kepemilikan 20% hingga 50%, atau kemampuan untuk mengendalikan investasi, kepemilikan lebih dari 50%. Hal ini penting karena investasi lebih dari 50% merupakan kombinasi bisnis dan memerlukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Perbedaan antara cara penerapan ketentuan gabungan muncul karena yang pertama, baik investor maupun investasi tetap eksis sebagai badan hukum terpisah dengan sistem akuntansinya sendiri atau akuisisi. Yang kedua, metode ekuitas hanya berlaku untuk satu entitas atau investor. Yang ketiga, kepentingan ekuitas investor dapat berkisar antara 20% hingga 100%. Baik, di materi selanjutnya ada investasi dalam akuisisi bertahap demi tahap. Yang pertama, ada penjualan kepentingan ekuitas. Jika kepemilikan investor turun di bawah 20% sehingga tidak lagi memiliki pengaruh signifikan, metode ekuitas tidak digunakan lagi. Investasi yang tersisa dihitung berdasarkan metode nilai wajar atau biaya dengan saldo setelah penjualan menjadi dasar baru. Nah, keuntungan atau kerugian juga dihitung dari selisih antara harga jual dan nilai buku sebelum penjualan. Di poin yang kedua ada pembelian saham langsung dari investasi. Jika investor membeli saham dari pemegang saham lain, kepemilikan dihitung dari saham yang diperoleh dibagi total saham beredar. Namun, jika saham dibeli langsung dari perusahaan penerbit, kepemilikan dihitung berdasarkan saham yang diperoleh dibagi total saham setelah penerbitan baru. Selanjutnya adalah persyaratan lain dari metode ekuitas. Investor harus menghilangkan pengaruh laba rugi pada transaksi antara investor dan investi hingga transaksi terrealisasi. Transaksi investi yang mengubah bagian investor atas aset bersih investi juga memerlukan penyesuaian berdasarkan metode ekuitas akuntansi. Nah, selanjutnya ada pengungkapan bagi investasi ekuitas, yakni terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada nama masing-masing investi dari persentase kepemilikan saham biasa, lalu yang kedua ada kebijakan akuntansi investor sehubungan dengan investasi pada saham biasa, dan yang terakhir ada perbedaan jika ada antara jumlah investasi yang dicatat dan jumlah ekuitas yang mendasarinya dalam aset bersih, termasuk perlakuan akuntansi dan perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya ada transaksi pihak terkait. Kini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sifat hubungan, yang kedua ada deskripsi transaksi, yang ketiga ada jumlah dolar dari transaksi dan setiap perubahan dari periode sebelumnya dalam metode yang digunakan untuk menetapkan persyaratan transaksi untuk setiap laporan laba rugi. Lalu yang keempat ada jumlah yang harus dibayarkan kepada atau yang harus dibayarkan dari pihak terkait pada tanggal neraca untuk setiap saldo lembar yang disajikan. Baik, sekarang kita akan bahas tentang menguji penurunan nilai goodwill. Goodwill dan aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi harus diuji penurunan nilainya setiap tahun. Sementara itu, aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai perkiraan umur manfaatnya. Berikut adalah pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai goodwill. Uji penurunan nilai goodwill dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, membandingkan nilai buku dengan nilai wajar. Perusahaan harus membandingkan nilai buku termasuk goodwill dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku, tidak ada penurunan nilai dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Yang kedua, mengukur kerugian penurunan nilai. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, perusahaan harus menghitung dan mengakui kerugian penurunan nilai goodwill sebesar selisihnya. Kerugian ini tidak boleh melebihi nilai buku goodwill dan tidak dapat dibalik di masa depan. Berikutnya adalah menentukan nilai wajar goodwill. Perusahaan harus menghitung kembali nilai wajar goodwill dengan cara yang sama seperti saat pertama kali mencatatnya saat akuisisi. Caranya adalah dengan menghitung total nilai wajar unit bisnis, lalu mengurangkannya dengan nilai aset dan kewajiban yang bisa diidentifikasi. Sisa nilainya adalah goodwill. Sebagai contoh, misalkan PAM Corporation memiliki 80% saham Sun Corporation. Dalam neraca konsolidasi, PAM mencatat goodwill sebesar 6,3 juta dolar dari investasinya di Sun. Untuk mengukur kembali goodwill ini, PAM melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan nilai wajar Sun saat ini, misalnya 36,25 juta dolar, berdasarkan harga pasar sahamnya. Lalu yang kedua, PAM kemudian mengalokasikan nilai wajar ini ke aset dan liabilitas Sun yang dapat diidentifikasi.
Nah, berikut adalah rincian alokasi nilai wajar SUN dalam juta dolar. Dari laporan, diketahui bahwa nilai wajar aset dan kewajiban SUN yang dapat diidentifikasi adalah 31,25 juta dolar. Maka, nilai wajar goodwill yang tersirat adalah 5 juta dolar diperoleh dari 36,25 juta dolar tadi, dikurangkan dengan 31,25 juta dolar. Nah, karena nilai buku goodwill saat ini adalah 6,3 juta dolar, sedangkan nilai wajar tersiratnya hanya 5 juta dolar, maka PAM harus mencatat kerugian penurunan nilai atau impairment loss sebesar 1,3 juta dolar. Setelah penyesuaian ini, nilai buku goodwill menjadi 5 juta dolar untuk pengujian impairment di masa depan. Jika nilai buku goodwill lebih kecil dari 5 juta dolar, maka tidak akan ada kerugian impairment. Next adalah menentukan nilai wajar unit bisnis pelapor. Nilai wajar unit bisnis adalah harga yang akan diterima jika unit tersebut dijual saat ini. Jika harga pasar tersedia menjadi acuan utama sesuai standar akuntansi GAAP. Namun, jika tidak tersedia, misalnya saham tidak diperdagangkan, maka nilai wajar dapat diperkirakan dengan pertama membandingkan dengan harga aset dan kewajiban serupa di pasar, atau menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan, atau menggunakan rasio pendapatan atau laba untuk memperkirakan nilai wajar. Perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai goodwill setidaknya setiap tahun. Berikutnya adalah opsi nilai wajar untuk investasi metode ekuitas. Sebelumnya, investasi metode ekuitas tidak disesuaikan dengan perubahan nilai pasar. Namun, GAAP kini mengizinkan perusahaan mencatat investasi ini berdasarkan nilai wajar. Opsi ini bisa dipilih untuk tiap investasi secara individu, dan jika dipilih metode ini harus digunakan selama investasi dimiliki. Nilai wajar dihitung tiap tahun, dan perubahan nilai wajar dicatat dalam laba rugi, dengan selisihnya disimpan dalam cadangan penyesuaian nilai. Contohnya, Pop Corporation membeli 30% saham di Sun Company pada 1 Juli. Pada 31 Desember, saldo investasi Pop adalah 202.000 dolar. Pop memilih opsi nilai wajar untuk investasi ini. Jika nilai pasar Sun adalah 700.000 dolar, maka nilai 30% kepemilikan Pop menjadi 210.000. Pop mencatat kenaikan nilai wajar sebesar 8.000 dolar ini dengan jurnal di debit allowance to adjust equity method investment to fair value sebesar 8.000 dolar, lalu di kredit ada unrealized gain on equity method investment sebesar 8.000 dolar. Terakhir adalah pelaporan dan pengungkapan. Menurut GAAP, perusahaan harus mencatat goodwill sebagai pos tersendiri di neraca. Jika terjadi penurunan nilai, kerugian dilaporkan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan operasional yang masih berlangsung. Namun, jika penurunan nilai goodwill terkait dengan bisnis sudah dihentikan, maka kerugian tersebut harus dicatat secara terpisah di bagian operasi yang dihentikan. Nah, itu tadi adalah pembahasan atau pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.